Pemirsa, seorang bayi perempuan berusia 22 hari meninggal dunia diduga terlambat ditangani tim medis Rumah Sakit Umum Pringadi Medan, Sumatera Utara. Pihak rumah sakit menyatakan korban reaktif COVID-19 sesaat akan menjalani operasi. Nggak tahu kapan dirapid, kapan di antibody, dibilangnya reaktif. Nah, ternyata direkturnya ditelepon dari wakil DPR Bapak Rajudin tadi. Barulah anak ini sebelum masuk ruang operasi di swab antigen dan hasilnya negatif. Orang tua bayi ini protes atas tindakan tim medis RSUD Pringadi Medan yang mengatakan bayinya reaktif COVID-19. Keluarganya semakin emosi dan menuding tim medis menelantarkan putri mereka selama 2 jam menunda operasi bayi malang ini dengan alasan tidak memiliki selang infus. Dokternya nggak ngapa-ngapain 2 jam. 2 jam hanya untuk keluar membilangkan, Bu, alat yang untuk masuk selang infus dari bahunya nggak ada, Bu. Setelah dilakukan tes antigen ulang, hasilnya non-reaktif. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Juni 2021. Tidak terima perlakuan rumah sakit, keluarga akhirnya membawa pulang bayinya. Kamis 10 Juni, bayi perempuan yang menderita penyumbatan saluran usus akhirnya meninggal dunia. Jasad bayi dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Sesi Kambing Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Anak ini reaktif COVID-19. Di situ puncaknya mulai kita ribut dengan rumah sakit. Dari mana jalannya anak ini COVID-19? Sementara saya masuk rumah sakit ini dan saya sebelum masuk rumah sakit pertama kali di Stella Maris, saya dan anak saya di swab. Di swab itu hasilnya kami negatif. Dari mana jalannya anak ini bisa COVID-19? Kapan kalian melakukan tes laboratorium, pengambilan darah atau sebagainya bahwasannya anak saya ini COVID-19? Sementara saya nunggu dari pagi di depan pintu kalian, ruangan kalian ini saya nunggu. Sementara itu, RSUD Pringadi Medan membenarkan bayi tersebut sempat dirawat selama 2 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan setelah dirujuk dari rumah sakit swasta di Medan. Ini mau operasi karena dia reaktif, itu kan bisa kembali menjadi positif COVID. Nah, setelah itu jam 21.45 setelah malam ditunggu tenggang waktu, dokter kita menganjurkan lagi periksa rapid lagi, bukan swab ya, periksa rapid, bukan PCR, tetapi hasilnya negatif. Nah, inilah pemicu. Orang tua bayi berharap ada kejelasan mengenai meninggalnya buah hati mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Warga Kampung Setu, Bintara Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad bayi. Diduga jasad bayi tersebut merupakan hasil hubungan sedara atau insest antara kakak dan adiknya. Inilah video amatir milik warga yang merekam penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan di salah satu kebun warga di Bekasi, Jawa Barat. Temuan jasad bayi kemudian dilaporkan ke petugas Unit Perempuan dan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota. Usai diselidiki, polisi menangkap pelaku yang merupakan pasangan adik dan kakak yang melakukan hubungan sedara atau insest. Para pelaku membuang bayi karena khawatir hubungan keduanya diketahui warga. Polsek Kota Bekasi kemudian bekerja sama dengan Polres Kota Bekasi, kemudian setelah dikembangkan, ya alhamdulillah pelakunya bisa ditemukan dan sudah bisa diambil. Berdasarkan dari laporan warga yang melihat ada mayat bayi di tengah-tengah kebun kosong tersebut, seperti itu. Untuk memastikan apakah bayi yang dibuang hasil hubungan sedara, polisi masih memeriksa kedua pelaku serta mengotopsi jasad bayi. Namun diketahui keduanya baru saja menempati rumahnya 3 bulan lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditangkap Polres Kuantan Singigi, Riau karena membunuh keponakannya sendiri. Kedua pelaku menyiksa dan mengubur korban hidup-hidup. Inilah video saat anggota Polres Kuantan Singigi, Riau melakukan penggalian korban berusia 13 tahun yang dibunuh paman dan bibinya sendiri. Usai digali,
Petugas menemukan tulang belulang bersama celana yang terakhir dipakai oleh korban. Petugas juga menemukan bekas siksaan pada tulang jemari korban. Dari hasil pemeriksaan, korban disiksa dan dibunuh sejak tahun 2019 yang lalu. Kasus ini terungkap usai keluarga korban membuat laporan pada akhir bulan Mei yang lalu. Dari keterangan sang adik, polisi mendapat fakta bahwa korban kerap disiksa dan dibunuh oleh paman dan bibinya sendiri. Aparat kepolisian pun meringkus kedua pasutri yang sempat melarikan diri itu di Desa 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Setelah ditemukan, kami mencoba untuk menggali kurang lebih dalam 1 meter, dan di situ nampak terlihat karung yang sudah berisi tulang belulang. Kini pasutri pelaku pembunuhan keponakannya tersebut terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Kuantan Singingi Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas di dalam kamarnya di Desa Pasar Lebu, Asahan, Sumatera Utara. Korban diduga dibunuh karena saat ditemukan tangan dan kakinya terikat. Seorang pria berusia 57 tahun ditemukan tewas di kamarnya di Dusun 2, Desa Pasar Lembu, Air Joman, Asahan, Sumatera Utara, Kamis pagi. Korban yang tinggal sendiri di dalam rumah ditemukan tewas oleh anaknya yang akan mengantarkan makanan. Ketika ditemukan, kondisi tangan dan kaki korban terikat dan mulut terbekap. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus ini. Dugaan sementara korban tewas akibat perampokan karena kondisi kamar berantakan. Pembunuhan, diduga pembunuhan. Nah, jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di Dusun 2 di dalam kamar, di atas kasur dalam keadaan mulut kena lakban, kaki lakban, dan leher dicekik pakai sarung. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir ojek online diduga menjadi korban pembunuhan dengan dibakar di Brebes, Jawa Tengah. Terungkap identitas korban setelah otopsi jenazah yang sebelumnya ditemukan di pinggir jalan jembatan non-tol. Sejumlah sopir ojek online ini hendak membawa jenazah rekannya dari Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Jawa Tengah. Ternyata rekannya merupakan jenazah yang terbakar dan ditemukan di jembatan penyeberangan non-tol Desa Kramas Sampang pada Rabu pagi kemarin. Jenazah Slamet Ariswanto pun dibawa ke rumah duka di Tegal dengan diiringi puluhan rekannya. Warga asal desa Dampyak ini telah berprofesi sebagai supir ojek online sejak 2018 lalu. Istri korban tidak menyangka suaminya ditemukan tak bernyawa dengan kondisi terbakar. Ia berharap pelakunya segera tertangkap. Ya pengen buru-buru ditangkap lah. Kita kan juga ikhlas sih, tapi kan kejadian begini nyesek gitu. Pengen buru-buru ditangkap ya ketahuan. Tapi sebelumnya suami Mbak sendiri pernah mengeluh ada permasalahan dengan teman atau siapa, ada nggak selama ini? Selama ini enggak sih. Nggak ada ya? Salah satu rekan korban mengatakan terakhir kali bertemu korban saat hendak membawa penumpang bertujuan ke Tanjung Brebes. Itu mau berangkat bawa penumpang. Penumpang dari mana itu naiknya? Dari pas perapatan Pasifik, Lampu Merah. Di Tegal kota berarti ya? Tegal. Di Pasifik. Pasifik perempatan itu. Perempatan. Terus bawa penumpang mau ke mana katanya? Ke Tanjung. Ke Tanjung. Itu yang menumpang siapa? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Umuran sekitar 25 sampai sendiri itu, sendirian. Bawa rangsel. Jenazah Slamet Ariswanto ditemukan warga Rabu pagi di Jalan Layang Nontol, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tak ada tanda pengenal dan kondisi yang terbakar membuat polisi kesulitan mengidentifikasi korban. Identifikasi baru terungkap setelah otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
Kini polisi mendalami dugaan pembunuhan supir ojek online ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Imbas kerumunan, polisi minta agar restoran cepat saji menghilangkan promo BTS Meal dari aplikasi online. Kami kembali usai jeda berikut ini.